Shalom Bapak Ibu semua, kembali kita bersama di acara Sinergi Podcast. Kali ini bersama dengan saya, Doni Trisnadi, dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya. Ini bukan sembarang orang ini, soalnya ini orang yang luar biasa sekali, yang benar-benar mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, mengalami suatu pemulihan di dalam Tuhan. Dan latar belakang kehidupannya ini benar-benar sangat-sangat amazing. Dan Tuhan sangat-sangat turun campur tangan dalam kehidupan dia dalam setiap tahap demi tahap. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Femerio. Tapi mungkin jangan panggil Bapak ya, karena kan saya sama Rio ini udah best friend lah kita ya. Jadi kalau kita panggil Bapak nanti terkesannya terlalu formal gimana ya. Jadi kita langsung santai aja ya, relax aja ya. Bebas. Oke. Salam perkenalan dulu. Hai. Dengan saya Rio. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Habis dari kantor ya hari ini? Di kantor. Tadi berangkat jam berapa? Jalan dari kantor? Dari kantor tadi jam sore lah. Ambil mobil dulu, habis kecelakaan kemarin. Oh, kenapa tuh? Serempet ya? Kena bagian mananya? Belakang? Bemper depan. Terus lagi dimasukin bengkel berarti sekarang? Tadi udah ambil. Oh, udah beres ya? Sekalian. Oh, tadi macet nggak? Soalnya kan habis hujan kan kita lumayan lah. Ya, Jakarta kalau nggak macet, bukan Jakarta lah. Iya. Hari Jumat lagi. Oke. Jadi hari ini ya Bapak Ibu kita mau kupas tuntas nih tentang kehidupan seorang Femerio. Nah, mungkin kan ada yang udah tahu atau mungkin kayaknya banyak yang belum tahu nih tentang kehidupannya Femerio. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama kupas tuntas habis-habisan. Saya yakin dan percaya pasti kehidupan dari Femerio ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Oke, boleh cerita dikit dulu nih latar belakang nih ya. Ada nama panjangnya nggak nih? Ada dong. Ada, apa tuh nama panjangnya? Femerio Firmansyah. Wes, lahirnya di mana nih ngomong-ngomong? Banyak yang nggak tahu nih pasti nih kelahiran mana nih? Jakarta. Oh, Jakarta ya. Anak Jakarta. Anak Jakarta asli? Asli Jakarta. Dulu pendidikan di mana, Yok? Pendidikan terakhir apa yang mana? Boleh lah, ceritain lah dari awal lah. Dari mulai di Jakartanya di mana dulu awal-awal? SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, terus terakhir di mana kuliahnya? Dari lahir sampai gede ini banyak di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya, banyak di Jakarta Barat. Nyobain sekolah, ada beberapa sekolah lah. Oh, jadi ya pindah-pindah. Pindah-pindah. Itu pindah-pindah karena apa? Karena memang orang tua atau enggak, kalau di yang tempat lain kan biasanya kalau pindah itu orang tuanya pindah dinas gitu ya, dari kota, dari luar negeri kemana karena itu. Kalau saya kan dari kecil udah di Jakarta Barat. Jadi karena ulah sendiri aja. Nah, ini yang nanti akan kita kupas tuntas ini Bapak Ibu nih. Karena ulah sendiri. Nah, ini nih karena ulah sendiri nih. Penasaran kan pasti kan? Penasaran kan? Nah, tunggu ya abis ini ya. Terus berapa bersaudara nih? 4. Kalau Rio anak paling gede. Paling gede. Berarti adik ada? 3. Maksudnya cowok, cewek? Cowok, cewek. Oh, cowok, cewek berarti. Oh ya, cowok, cewek. Yang paling kecil umur berapa tuh? Ingat nggak? Kelahiran tahun 97. Oh, berarti si Riko ya yang paling kecil ya? Anis. Si Anis ya? Iya. Oh iya, si Anis yang paling kecil ya. Saya tahu kenapa saya hafal, karena waktu itu Hong Kong masuk ke China. Oh, jadi pas kelahiran. Ya, jadi kelahirannya tahun itulah. 97. Nah, kalau bicara hobinya apa nih? Kerja, berkeluarga, ya hobinya ngabisin waktu sama keluarga ya. Kalau dulu? Baca buku lah paling kayak gitu-gitu, paling ya. Kalau dibilang sport bukan hobi ya, kebutuhan. Baca buku juga kebutuhan jiwa juga. Hobi apa ya? Main sama keluarga lah hobinya, jalan-jalan sama keluarga aja itu loh. Iya pasti gitu ya, kalau kita udah masuk ke satu titik di mana kita udah berkeluarga, hobi kita otomatis berubah semua ya. Bukan berubah, hilang. Iya betul juga sih. Dulu kan hobi gue kan
basket ya. Gue kan hobi banget olahraga tuh. Nah itu sejak udah berkeluarga, wah udah deh. Ya benar sih bisa dibilang sih hilang sih jadinya. Karena kita udah semakin ngeliat anak itu malah udah jadi semacam hobinya kita malah jadinya, betul kan? Kan istri udah malah jadi prioritasnya kita istilahnya kan. Yang lain jadi sepertinya udah nggak terlalu penting lagi jadi akhirnya. Dari me time jadi we time. Jadi. Betul. Tapi kalau hobi zaman dulu? Hobi zaman dulu ya. Waktu masih muda ceritanya. Ini yang beneran apa enggak nih? Nanti yang mengarang-arang ke situnya nanti dulu. Hobi zaman dulu ya. Biasa lah. Rata-rata nggak bener semua sih, Don. Rata-rata nggak bener semua ya? Nggak bener semua lah. Oh ya udah kalau gitu langsung kita gali aja nih ya, sekalian ya. Bicara kehidupan Rio di masa lalu nih kan, seperti apa aja nih. Dan ya berhubung saya udah pernah dengarkan beberapa cerita-cerita masa lalu, ya kurang lebih adalah saya gambarannya. Nah tapi kali ini mungkin Rio bisa cerita sendiri nih, ya, awal mulanya nih kehidupan yang nggak baiknya itu istilahnya. Awal mulanya ya? Iya awal mulanya. Saya ini kan angkatan apa ya saya kalau tahun 78 tuh angkatan apa tuh? Masih milenial masuknya. Bukan dong milenial mah. Gen X. Oh iya, X ya? Ya, Generation X lah. Jadi ya mungkin kenakalan anak-anak Jakarta Gen X waktu itu saya rasa mirip-mirip ya. Sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya tuh dari kecil itu baik sebenarnya. Di sekolah pun selalu berprestasi. Ranking itu nggak pernah lebih dari 3. Oh, ya saya itu sejak dari SD, SMP, nggak SD doang. Sejak SD ya? SD doang. Oke. SD doang. Ranking 1 tuh sehari-hari lah. Wis. Kalau sampai ranking 2 itu bingung. Kok bisa ranking 2 ya? Gitu. Bapak Ibu, ini saya juga baru tahu loh kalau SD dia ranking 1 sampai 3 lah rata-rata, ini saya baru tahu nih. Oh luar biasa nih. Iya, jadi dulu juga SD saya dapat beasiswa juga. Beasiswa penuh, bahkan lebih. Jadi saya dapat uang lebih, uang sekolah saya itu lebih, sisanya lebih banyak setelah dipotong uang sekolah. Oh. Untuk waktu itu lumayan banget lah. Nah kalau dibilang asal muasalnya saya mulai salah jalannya, kalau dibilangnya mulai kelas 5 SD. 5 SD itu saya udah mulai salah pergaulan lah ya. Tapi kalau dibilang salah pergaulan juga enggak, karena dulu saya salah satu mungkin yang mempengaruhi pergaulan justru. Oh, justru yang mempengaruhi pergaulan justru. Sebenarnya kalau mau ditarik panjang ya, sebenarnya ini kembali kepada masa lalu orang tua. Tapi saya nggak, udahlah, masa lalu orang tua itu yang ada di saya udah maafin, dan kalau diceritakan panjang. Cuman singkatnya, sampai saya ingatlah kelas 5 itu waktu dimana saya udah mulai kenal rokok lah. Kenal rokok itu awal mulanya memang karena keinginan sendiri atau memang ada yang ngajak? Rame-rame sih gitu. Rame-rame ya? Oh jadi gitu, istilahnya rame-rame. Karena komunitas nih ceritanya nih ya. Rame-rame. Okay. Yang ngajak siapa udah nggak tahu lah. Tahu lah ya, pokoknya komunitas lah pokoknya. Ya. Ya udah tuh berlanjut terus lah. Sampai meningkat. Sampai ada orang bilang itu, Mami rohani saya bilang gini, rokok adalah pintu gerbang narkoba. Ya believe it or not ya. Itu yang terjadi juga gitu loh. Jadi asal muasal dari situ. Kita berani mulai kasih kecil, coba-coba gitu loh. Nanti terus setiap tahun akan level up gitu. Nggak akan berhenti dari situ. Akan cari kepuasan yang lebih, kenakalan yang lebih. Kalau Rio itu memang dari kecil, apakah sudah Kristen atau belum? Saya mulai Kristen itu tahun 2002. Oke. Jadi waktu kecil ini sebenarnya belum jelas nih agamanya apa, atau memang orang tua ada menurunkan, maksudnya ya kamu harus masuk agama ini, kamu masuk agama ini, atau gimana gitu? Kedua orang tua saya nggak ada yang Kristen. Oh, oke. Ya.
agamanya pun juga nggak kuat-kuat amat. Gitu. Oh, oke. Dan waktu itu masuk ke sekolahnya pun Sekolah Kristen. Oh, sekolah Kristen tapi. Oh, oke. Sekolah Kristen. Ya cuman tahu aja lah. Ya cerita-cerita sekolah minggu biasa lah. Iya. Yesus disalib kayak gitu-gitu. Setelah mulai dari rokok, itu kan berarti mulai dari kelas 5 SD ya, udah mulai seperti itu. Nah, tadi kan bilang kan semakin lama semakin meningkat gitu kan. Istilahnya kan katanya rokok ini gerbang awal nih ceritanya nih. Tapi sebenarnya selain bicara masalah karena komunitas ya, mulai masuk rokok kayak gitu, ada latar belakang lain nggak sebenarnya yang menyebabkan masuk ke pergaulan itu? Kalau saya bilang ya, makin kesini kan saya belajar ya, maksudnya tentang mengorek masa lalu, masalah gambar diri, kenapa kita cenderung melakukan dosa atau kesalahan gitu. Memang faktor orang tua itu ada sih. Ada ya faktor orang tua ya. Faktor pola asuh itu ada, yang salah itu ada. Cuman ya puji Tuhan ya saya sudah membereskan hal itulah dengan orang tua gitu loh. Jadi nggak ada salah menyalahkan atau gimana. Cuman justru itu yang membuat saya sadar pentingnya seorang tua. Pentingnya orang tua tuh penting banget gitu loh. Dia akan menjadikan anaknya itu suatu hari menjadi anak berkat atau sebaliknya. Jadi sekarang saya punya anak dua-duanya kan cowok. Belajarlah jadi orang tua yang baik gitu loh. Supaya generasi berikutnya seharusnya lebih baik dari saya dan jangan mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Jadi saya sama istri ya terus belajar tentang parenting, bagaimana mengenali anak, bagaimana menjadi ayah yang baik. Itu benar-benar perjuangan buat saya untuk belajar sih. Cuman ya harus, kalau kita memang mau merubah culture keluarga kita yang selanjutnya gitu ya, nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ya asalnya dari situ. Kalau saya runut. Nah ini boleh nggak cerita lebih detail lagi nih, sampai sejauh mana sih waktu di masa lalu itu Rio mengalami masa-masa kelamnya lah istilahnya ya, kan mulai awal dari ngerokok, nah habis itu mulai kemana, terus mulai kemana lagi gitu kan. Dan mungkin boleh cerita juga kenapa sampai akhirnya bisa masuk ke step yang itu, akhirnya bisa masuk lagi ke step yang ini gitu, itu karena apa aja gitu. Ini sepengetahuan saya ya, Mungkin kalau zaman saya dulu standar lah ya, maksudnya dari rokok itu dulu drugs itu kan nggak banyak. Cuman orang-orang super kaya yang sering keluar negeri yang bisa dapat yang aneh-aneh. Jadi waktu itu ya adalah standarnya ya barang-barang itu waktu saya dari SMP. Mulai SMP. Masih ada drugs yang murah-murah lah. Awalnya dari temen dulu yang ini, atau ya lingkungan lah ya, saya lupa lah. Saya nggak bisa bilang saya dipengaruhi teman, karena kita saling mempengaruhi lah zaman dulu. Si lemah ketemu si lemah, si buta ketemu si buta, ya udah sok-sokan hajar, tahu-tahu nyemplung, bingung naiknya sama-sama nggak bisa. Nah SMP, SMA itu drugs mulai masif tuh, banyak drugs baru datang ke Jakarta, mulai beredar dengan harga yang boleh dibilang relatif murah banget. Waktu itu relatif murah banget, dan menyebarnya juga cepat, sangat cepat waktu itu. Dan menurut saya ya waktu itu peran kalau ini menurut saya, makanya saya bilang peran pemerintah kurang sigap. Oh pada zaman itu ya? Ya, saya merasakan kalau waktu itu pemerintah tahu hal itu dan cepat ambil tindakan, seharusnya nggak perlu menyebar secepat dan seluas waktu itu menurut saya. Nah, ya kalau sekarang sih saya nggak tahu ya. Mungkin sudah better ya. Ya bisa mungkin pemerintah punya data sendiri lah. Tapi kalau yang saya rasakan, karena saya memang jauh dari lingkungan itu lagi, jadi saya udah nggak update lagi gitu loh. Cuma kalau zaman dulu kan ya teman-teman itu mungkin dari 10 ya 4
di dalam penjara, 4 meninggal, 2 yang masih hidup. Oh. Kurang lebih kayak Kurang lebih gitulah. kayak gitu. Oh, oke. Cukup lama lah pokoknya. Saya spill satu lah, pokoknya dari SMP tuh udah mulai kenal, ya zaman dulu baru ada ganja sama obat-obatan golongan G gitulah. Pil-pil gitu. Ya, modelnya ya. Oh, oke. Dan itu belinya juga masih gampang banget. Oh, gampang banget. Gampang. Dan benar-benar murah pada zaman itu, benar-benar murah. Murah lah ya. Murah. Secara rupiah berapa tuh pada zaman itu kira-kira lah? Spill lah dikit. Di bawah 5 ribuan lah. 5 ribuan lah. Iya. Tapi itu tahun berapa berarti ya? Tahun 90-an ya berarti ya? 93 ya. Kalau 5 ribuan sih masih lumayan lah ya istilahnya. 93 lah, 90-an lah. Murah. Nah itu jalan-jalan terus, ya udah sampai kuliah. Oh sampai kuliah. Itu yang bikin kecanduannya parah waktu itu. Nah itu makanya di sepanjang momen itulah saya banyak keluar masuk sekolah. Nah itu Bapak Ibu, tadi kenapa dia banyak pindah sekolah tuh? Mabok keluar, mabok berantem keluar, kayak gitu-gitulah. Tapi ada ini juga, ada minum-minum juga? Apa hanya di drugs aja? Minum dong, kan haus. Masa kalau orang nggak minum kan mati. Itu biasa satu ini ya? Minum apa nih? Oh iya. Orang kalau nggak minum Alkohol bos. alkohol ada lah. Ya mungkin dulu masih sempat ngerasain lah. Ya sempat ngerasain lah. Nggak. Saya pengen ngomong cara ngeraciknya, tapi itu jadi ngajarin. Pokoknya ngerasain lah. Iya. Ngeracik yang murahan. Tapi biasa itu merupakan satu paket apa enggak dengan drugs itu? Minum-minum alkohol itu. Apakah orang yang minum alkohol pasti akan kena drugs, dan sebaliknya, apakah drugs orang yang pakai drugs pasti akan kena alkohol juga? Kalau pengalaman saya sih kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu ya. Jadi udah kayak ada istilah 3 dimensi lah, 4 dimensi lah. Itu artinya kena 3 macam atau 4 macam kayak gitu lah. Oh gitu. Ada istilah kayak gitu. Cuman ada orang yang bener-bener A doang, B enggak, C enggak gitu. Cuman maunya A doang, ada juga, ada. Malah saya ada ketemu yang cukup parah juga tapi ngerokok pun enggak gitu. Ada juga. Oh ada juga. Aneh lah. Oh oke. Aneh. Selama masa-masa mulai dari, berarti kan udah kena drugsnya ini berarti kan di SMP ya mulai ya berarti SMP sampai kuliah berarti kan. SMP. Nah ada momen terkelamnya nggak nih? Oh, ada dong, banyak lah, banyak pasti ya. SMP tuh ya ini nggak kelam ya, cuman yang saya ingat-ingat dulu lah SMP tuh berapa kali saya bangun tidur masih pakai seragam di depan rumah orang kayak gitu. Ya kayak gitulah. Terus apa lagi tuh? SMP apa lagi ya? Ya di sekolah berantem sama beberapa guru kayak gitu. Terus SMA? Masih sosokan lah. Kalau saya pikir sekarang, aduh, betapa bodohnya. Ya, jangan diulangin, jangan dilakukan lah itu. Percaya dah, bodoh. Iya. Ya SMA ya lebih parah. Lebih parah. Go to the next level. Nah, apa tuh? Coba ceritain dong. Ya kita udah mulai ya di sekolah, akhirnya keluar lagi kayak gitulah dia di sekolah lah. Ya semuanya dilakukan di sekolah, after school juga. Nah dari SMP tuh sampai. Oh jadi apa namanya ngedrugsnya di sekolahan gitu, terus after school gitu juga dilakukan semua ya. Kalau weekend udah nggak usah ditanya. Iya. Dari Jumat pulang sekolah udah siap tuh sampai Sabtu sampai Minggu dulu masih banyak tuh kayak gitu-gitulah Sabtu Minggu pagi, Sabtu malam hajar, Minggu pagi nyambung gitu ya kayak gitu. Itu cuman ya kalau dipikirnya bodoh, terlalu banyak harga yang dibayar. Saya kehilangan beberapa tahun dalam kehidupan saya untuk hal-hal seperti itu. Tapi ya nggak ada yang perlu disesalin kalau ngeliat kondisi saya sekarang ya. Kalau ngeliat kondisi saya sekarang. Sampai ini pernah berhadapan dengan apa namanya penegak hukum juga? Oh pernah. Nah boleh tuh cita-cita dikit. Saya takut diusut lagi. Oh takut diusut lagi.
Nanti kasus lama diungkit lagi. Ada lah. Ada lah. Itu lagi rame-rame apa kena sendirian? Oh, rame-rame. Rame-rame ya. Kepala dibawa, diinjek kayak gitu. Gitulah. Dibawa, ditahan, tapi nggak ada barang bukti dan lain-lain. Akhirnya dikeluarin lagi. Ya kayak gitu ada. Nah, pada saat momen-momen pada saat itu gimana tuh orang tua kondisinya melihat Rio seperti itu? Kalau kata orang tua saya ya, punya anak narkoba itu sama kayak rumah kena gempa bumi setiap hari. Lebih baik rumah kena gempa bumi setiap hari daripada punya narkoba. Anak kena narkoba ya. Katanya begitu. Makanya saya juga jangan sampai lah ya berikutnya. Cukup udah parah itu. Parah ya. Punya anak kayak gitu ya, ya banyak hal-hal lucu lah ya. Ada lucunya juga. Boleh. Karena sewaktu-waktu lagi nongkrong gitu, tiba-tiba orang datang mau menggadaikan dispenser, magic jar. Pas mau diambil, dibuka masih ada nasinya di dalam, gitu. Tapi itu lu sampai melakukan itu juga? Pernah, mengambil barang-barang yang ada di rumah gitu kan? Iya dong. Nah itulah yang mungkin saya ada 3 hal yang nggak pernah lupa dari ingatan saya saat ini ya. Menurut saya itu kalau di chart itu titik-titik terendah gitu. Karena kan ada naik gini. Ini titik yang terendah tuh. Ada 3 yang saya ingat. Kesatu ketika saya menjual cincin orang tua saya, cincin merit ya. Cincin merit orang tua saya. Dua-duanya saya jual. Nah, kalau ingat sekarang bagaimana orang tua saya memaafkan saya itu sesuatu yang nggak bisa saya bayar lah. Saya pikir ya sorry ya, gila juga gitu. Ini pernikahan cincinnya saya jual, emas dua-duanya. Itu yang membuat saya pikir di titik itu kenapa saya bilang lu udah gila gitu ya. Kedua itu ketika saya berjalan menggotong-gotong pakaian bekas lah ya, sampai sebegitunya lah, sampai suatu titik saya nggak punya celana panjang satupun. Ini menggotong pakaian bekas dari mana aja? Dari mana aja? Mana aja. Gitu, jadi dari barang yang udah gampang dijual sampai yang barang susah sampai dijual. Apapun yang ketemu, diambil semua. Dari yang gampang sampai yang susah. Dari emas sampai yang boleh dibilang cuman dihargain mungkin 1,2 2.500 atau berapa, kita kumpulin aja yang penting bisa beli kita, dan itu sampai terakhir saya tuh nggak punya celana panjang. Karena saya waktu itu mau Natal kalau nggak salah, saya nggak punya celana panjang. Itu yang saya pikir kacau ya udah ya. Nah, titik ketiga itu, nah mungkin ini titik yang bener-bener kayak turning point buat saya. Jadi waktu itu saya ditawarkan untuk melakukan menjual diri gitu. Dalam konteksnya itu ya seksualitas gitu loh. Nah ya thanks God itu nggak kejadian. Karena saya pikir kalau waktu itu kejadian mungkin saya nggak ada sekarang. Karena saya bukan hanya masuk di pusaran yang satu, tapi saya akan masuk ke pusaran yang lain gitu loh. Jadi ceritanya waktu itu udah oke gitu loh ya. Tapi tiba-tiba ya saya bilang tiba-tiba, kalau ngeliat sekarang itu jalan Tuhan. Depending sampai dari pagi jadinya ke sore. Dalam perjalanan saya pulang itu saya berpikir, ini saya udah sampai jual diri loh. Laki jual diri loh. Cuman saya pikir udah hina banget lah. Nah disitulah ya thanks God akhirnya nggak kejadian dan sore saya nggak pernah balik lagi gitu loh. Itu yang benar-benar saya rasa titik-titik yang saya merasa hina banget, merasa rendah banget gitu loh. Untuk sesuatu yang mungkin kita ngerasa, lu keren banget,
ngerokok, pakai drugs, bergaul ke diskotik, ke sana ke sini. Padahal di titik-titik tertentu tuh kita justru hina banget lah. Hina banget lah. Kita menjual bener-bener menjual jiwa kita, menjual harga diri kita, apapun kita jual. Bukan cuman emas, bukan cuman baju bekas, harga diri kita jual, apapun kita jual. Jadi nggak ada kebanggaannya di situ sebenarnya. Jadi sampai sedalam itu ya akibat dari sebuah drugs ya. Ya, saya makanya setelah saya kenal Tuhan, saya jadi belajar gitu banyak hal ya. Iblis itu dia menawarkan sesuatu itu seperti sebuah mata uang. Dia cuma kasih lihat sisi sininya doang, sisi baliknya dia nggak pernah kasih lihat. Kalau lihat sini, gila lu keren banget, lu bangga banget, temen lu banyak, lu kemana? Tapi di sisi lainnya dia, iblis itu nggak kasih lihat. Nah disitulah saya lihat, wah enough, saya pikir cukup lah sampai di sini gitu loh, nggak bisa gitu loh. Karena sisi yang sebaliknya ini yang itu apa ya, parah sih menurut saya. Terus apa sih yang akhirnya menjadi sebuah turning point-nya lah istilahnya, kliknya gitu yang membuat seorang Rio itu tiba-tiba berubah gitu istilahnya ya, benar-benar berhenti dari drugsnya, ataukah memang ada proses-prosesnya dulu sampai akhirnya benar-benar bisa berhenti? Kalau saya bilang ini kalau saya flashback ya, ini memang jalannya Tuhan sih. Jadi yang terakhir itu ya itu yang saya merasa turning point itu ketika saya merasa diri saya sangat rendah ketika saya mau menjual diri. Dalam perjalanan pulang, saya ketemu mama saya dan mama saya tanya lah, kamu jadi apa sih kayak begini gitu loh. Saya nggak tahu gimana. Saya keluar dari mulut saya, mungkin cuman Tuhan yang bisa ngerubah Rio. Keluar kata-kata seperti itu. Dan mama saya ngakuin kalau karena dia juga capek juga di rumahnya kena gempa bumi, anak seperti saya gini, doa dia setiap malam kalau memang Tuhan mau ambil anak saya yang gede, ambil aja. Udah give up dia. Udah sampai di titik itu ya mama ya. Ya pokoknya intinya dia berserah lah. Dia berserah sama Tuhan. Kalau memang mau sembuh, kalau enggak Tuhan mau ambil ya udah. Sampai udah sesiap itulah gitu loh. Ya, jadi pas saya pulang, saya ngomong gitu, saya juga nggak, tiba-tiba terucap aja kayak gitu. Nah itulah saya percaya momen itu Tuhan dengar. Makanya kalau saya flashback itu saya bilang ya Tuhan itu benar-benar amazing. Dia pakai mulut saya sendiri dan saya lihat Tuhan bergerak di situ. Jadi dari saya mulai merasa down, menyesal, saya ngomong mungkin cuma Tuhan, kurang lebih pokoknya dalam minggu yang sama lah, mungkin cuma selang 2 atau 3 hari, papa saya ketemu teman lamanya. Ketemu teman lamanya ini kenalan sama salah satu yang punya rehabilitasi. Ceritalah tentang saya. Akhirnya singkat cerita saya dimasukin ke sana. Disupport sama si teman papa saya ini. Dari situlah saya ketemu mami rohani saya yang tadi saya bilang rokok adalah pintu gerbang narkoba. Ya, jadi saya bilang ceritanya begitu kayak too good to be true. Cuman gara-gara saya menyesal, saya bilang mungkin cuma Tuhan. Dalam waktu itu 2-3 hari udah ketemu. Saya ingat hari Jumat saya mulai masuk ke rehab. Karena kenapa? Sebelum ke sana kita ikut persekutuan doa dulu. Dan itu sama sekali nggak ada perlawanan dari lu sama sekali? Nggak ada ya? Memang saya udah nyerah. Saya udah nyerah tapi nggak bisa kabur. Saya benar-benar udah nyerah. Karena kan kalau dengar beberapa cerita dari teman-teman saya yang lain yang juga pernah ngalamin kayak gini kan, awal-awal kan dia ada perlawanan lah segala macam. Sama sekali pada saat itu nggak ada. Saya titik benar-benar saya udah nyerah. Udah nyerah ya. Saya overdosis itu udah berapa kali. Itu saya punya kamar itu
udah jebol pintunya didobrak karena waktu itu saya udah nggak sadar orang tua saya yang jebol. Udah beberapa kali lah. Jadi itu benar-benar Udah kuasa Tuhan banget lah ya istilahnya ya. Dan memang saya udah nyerah, saya udah nyerah banget. Tapi nggak bisa keluar gitu. Bener-bener saya perlu sesuatu yang punya kuasa yang lebih besar untuk membebaskan Untuk saya tarik dari ya situ. istilahnya. Untuk menarik saya dari situ. Karena sebelum saya ngomong masalah Tuhan itu ya, saya pernah dibawa ke orang pintar. Waktu itu minum lah air apalah saya lupa lah. Suruh minum ke dukun. Terus berobat ke dulu siapa ya, ada Al-Bahari, terus ada satu lagi siapa saya lupa. Udah bermacam-macam cara pengobatan inilah Dilakuin ya. Ya ternyata yang memang nggak bisa. Bukannya saya nggak mau sembuh, saya mau bener, cuman udah coba dari sisi manapun nggak bisa. Sampai saya bilang ya mungkin cuma Tuhan kali. Iya, gitu loh. pasti cuman Tuhan yang bisa. Karena udah nyerah. Jadi akhirnya cuman hitungan berapa hari sejak turning point itu langsung masuk rehab. Langsung. Nah itu berapa lama tuh proses rehabilitasinya itu? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Di Jakarta atau di luar Jakarta? Dari puncak sama di Jawa Timur. Itu masih di bawah naungan yayasan yang sama atau gimana? Jadi gereja saya sekarang ini waktu dulu bekerja sama mereka lah. Oh, oke. Di Lawang tempatnya. Oh jadi total kurang lebih 9 bulan tuh ya? 9 bulan. 9 bulan. Nah itu gimana tuh? Ada cerita apa nggak selama proses rehab itu? Ada mengalami kayak pertentangan selama di dalam rehab itu? Atau pemberontakan selama proses rehab itu? Kalau saya udah bilang, saya dari awal tuh udah nyerah. Udah nyerah ya? Udah nyerah, apa ya? Saya ngedrugs itu udah nggak nyaman lagi. Tapi udah kayak kebutuhan hidup. Kebutuhan gitu loh. Jadi begitu masuk rehab, itu kakak-kakak pembina ngeliat saya ini kayak bukan drug addict. Biasanya ya seperti tadi kayak Bro Don bilang, pasti mereka ngelawan, mau kabur lah. Iya, kan beberapa ada yang kayak gitu karena mau berantem sama saya udah nyerah. Jadi saya udah nggak ada perlawanan sama sekali. Kakak-kakak pembina bilang, kamu kayak bukan ini. Kamu yakin kamu? Iya benar saya. Karena saya memang udah benar-benar udah capek kayak gitu, capek. Udah nggak ya dari SD kayak begitu, dari SMP udah capek lah. Capek banget udah. Itu berarti pas di kuliah, udah selesai kuliah atau di semester berapa tuh akhirnya masuk ke rehab itu? Saya kuliah kan 96 tapi nggak kelar. Saya masuk rehab tuh 2001 baru masuk rehab. 2001. Ya 5 tahun lah bener-bener itu hilang. Ya bukan 5 tahun ya. Dia 96 ke 2001 5 tahun. Iya kurang lebih 5 tahun. Itu bener-bener setiap hari harus cari barang tersebut. Setiap hari. Tiada hari tanpa itu. Tiada hari tanpa itu. Dan biasanya kan kayak gitu dosis setiap hari. Dosis nambah terus. Nggak mungkin dosis turun, dosis nambah terus gitu loh. Jadi udahlah berbagai macam kejahatan segala macam. Sampai lupa kali ya kalau 5 tahun. Coba 5 kali 300. Iya 300 hari. Udah nggak keingetan lagi tuh pas itu apa aja yang dilakuin kan itu istilahnya kan. Nah berarti setelah berarti 9 bulan itu selama proses rehab berarti benar-benar kondisinya udah melepas lah istilahnya, menerima lah sepenuhnya ya proses rehab itu yang nggak ada pertentangan, nggak ada perlawanan sama sekali ya. Nggak ada pertentangan sama sekali. Dan boleh diceritain dikit nggak selama proses rehab itu apa sih yang dilakukan di dalam rehab tersebut? Nah rehab ini kan base-nya memang Kristen. Jadi setiap hari kita ada doa. Nah, saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Pokoknya setiap doa kan mereka nyanyikan. Ada lagu-lagu gitu. Yang di sana kan mungkin anak-anak lama ya.
Jadi mereka udah biasa. Saya tuh yang pengen nyanyi tapi nggak tahu. Karena saya benar-benar bukan Kristen dan nggak pernah ikut ibadah, nggak ngerti lagu apa. Jadi setiap hari kita chapel itu lagu saya catetin. Lagu saya catat satu-satu. Ya kan karena di dalam juga nggak boleh ada handphone. Iya. Cuman karena apa? Saya pengen bisa nyanyi. Saya pengen bisa memuji Tuhan seperti mereka. Saya catetin every day. Setiap ada lagu baru pasti saya catetin. Ada satu lagu yang benar-benar ini nggak? Ya kalau zaman dulu ya Ku Telah Mati itu lah ya. Oke, ya. Itu sih ini banget ya, lagu legend banget kayak itu. Kalau yang baru-baru ini juga ada yang itulah kurang lebih ya. Banyak lah. Ya. Waktu itu ya itulah. Terus. Zaman-zamannya Frankie Sihombing waktu itu. Frankie Sihombing lagunya banyak banget loh. Oh iya, dan memang zaman itu Frankie Sihombing banget lah. Gue juga pada tahun-tahun itu mah aduh Frankie Sihombing banget lah pokoknya. Memang lagunya bagus-bagus lah. Frankie Sihombing sama ya Jonathan Prawira zaman-zaman itu lah. Terus selain itu ada apa lagi yang dibekali di situ selama masa rehab itu? Saya di situ tuh 2 bulan. Karena dinilai saya kayak bukan bekas pecandu dan kerinduannya besar. Jadi saya mendahului teman-teman saya yang jauh lebih lama dari saya. Jadi waktu itu memang rencananya di situ tuh cuman buat menetralkan badan lah. Sambil diisi rohani dikit-dikit. Tapi siapa yang punya kerinduan lebih dari itu dikirimlah ke Lawang. Itu Bible study. Itu Bible study. Jadi saya 2 bulan di situ saya dikirim udah. Langsung dikirim ke Lawang itu ya. Tapi yang di Lawang itu sebenarnya memang tempat rehab juga kah? Atau tempat untuk Bible study itu gitu? Sebenarnya Bible study. Di sana tuh pemuritan. Cuman khusus yang kayak seperti saya ini ada special treatment. Jadi nggak tahu gimana, kita belum bisa digabung dengan murid-murid pada umumnya. Kita jadi pemuritannya dikhususkan. Di Lawang tersebut ya? Di tempat yang berbeda dengan metode yang berbeda. Jadi kita mesti ngelewatinnya mungkin berapa lama dulu ya baru bisa masuk pemuritan normal seperti mereka gitu. Tapi pada akhirnya kan bergabung juga dengan yang lain kan. Setelah awal-awal dikhususkan apa sampai akhir dikhususkan terus? India digabung, digabung. India digabung. Tapi kalau udah digabung, teman saya satu ada yang sampai selesai di sana, itu tuh dia tuh benar-benar kayak masa pelayanan Tuhan Yesus. Jadi 6 bulan di dalam, 6 bulan di luar, 6 bulan di dalam, 6 bulan di luar, selama 3,5 tahun. Setelah itu pengabdian, diutus ke daerah-daerah. 6 bulan itu pun di daerah-daerah, cuma pulang balik gitu. Nah, saya nggak sampai ke sana. Saya nggak sampai ke sana. Saya balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta ya. Nah, berarti kan setelah itu balik ke Jakarta nih memulai babak kehidupan yang baru dong berarti istilahnya ya. Babak kehidupan yang baru. Nah, ada sosok tertentu nggak sih sebenarnya yang Rio lihat ini ternyata berperan cukup besar dalam pertobatannya Rio? Siapa aja tuh? 5 banyak. Ya pasti orang tua saya pastilah. Orang tua saya terlepas mereka banyak kekurangan karena mereka sendiri juga mendapatkan pola asuh yang salah juga ya. Jadi balik lagi pola asuh yang benar itu sangat penting. Kita harus berbenah diri sebagai orang tua. Tapi pola asuh dari orang tuanya Rio ini juga sempat ya yang memang menjadi menjadi sebuah luka yang mengakibatkan Rio terjerumus. Iya. Thanks God-nya ketika saya mengetahui hal itu, Tuhan Yesus sudah masuk dalam hidup saya. Jadi luka itu udah rilis. Jadi saya nggak pernah ngerasa kepahitan sama orang tua saya. Cuma di situ saya tahu karena orang tua saya mendapatkan pola asuh yang salah sehingga dia membesarkan saya dengan pola asuh yang salah. Saya menjadi korban dari dia menjadi korban dari orang tua mereka juga. Jadi nggak ada yang perlu disalahin. Makanya saya pikir memang ya waktu Tuhan tepat juga. Ketika dia sudah hadir,
dia menyadarkan saya. Jadi saya nggak ada kepahitan sama sekali gitu. Nggak sedikit pun saya nggak pernah menyalahkan mereka. Nggak pernah. Justru kalau nggak kayak sekarang saya mensyukuri. Karena kejadian inilah keluarga kami jadi kenal Tuhan. Karena dari saya ke orang tua saya ke atas itu nggak kenal Tuhan semua. Kan gitu saya bilang kita bukan dari keluarga Kristen. Sejak di saya inilah kita mulai Kristen semua. Kejadian saya ini membuat Tuhan Yesus masuk ke garis keturunan. Gitu. Jadi saya pikir ya nggak ada yang perlu disesalkan. Iya, betul. Ya harus disyukuri betul. sebenarnya. Ya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu kan istilahnya kan, untuk merancangkan kebaikan. Selain orang tua, siapa lagi yang berperan? Waktu itu ya orang tua rohani juga. Orang tua rohani juga itu yang punya rehab. Oh, yang punya rehab. Ya, Oke. Dulu orang gereja juga. Ya, dan yang support saya juga. Sebenarnya banyak sih kalau dari sisi gereja yang orang-orang yang memang nggak pernah muncul di permukaan. Karena selama saya di situ saya tahu ada orang yang memang mensupport saya secara finansial. Tapi ada juga yang mensupport secara moral. Kalau saya mau sebut dari ujung ke ujung, mereka punya peranan buat saya lah. Cuman yang paling di awal itu tentu aja orang tua rohani saya waktu itu. Terus juga ya pasti keluarga besar, terutama adik mama saya. Oh, adiknya mama. Dia sangat support saya, terutama dari sisi keuangan. Terus karena dia orangnya lurus, jadi dia banyak kasih saya masukan-masukan yang benar. Dan dia salah satu orang yang berhasil. Jadi dia mengajarkan bagaimana sih supaya hidup itu lurus dan bisa berhasil gitu loh. Jadi saya banyak belajar juga. Ya, keluarga lah, lebih banyak ke keluarga. Banyak dari keluarga ya. Keluarga. Berarti puji Tuhan banget ya, maksudnya di masa-masa seperti itu pun Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih keluarga yang tetap support terus ya. Iya. Justru awal-awalnya tuh mereka tuh menjauh. Ya maksudnya mama saya aja sampai ngomong, udah Tuhan, aku udah nyerah. Kalau Tuhan mau sembuhin, tolong sembuhin. Tapi kalau enggak, Tuhan mau ambil, aku udah rela gitu loh. Saya pergi ke rumah saudara saya ya, beberapa ya, nggak semua, nggak dibukain pintu dong. Nggak boleh masuk, sampai pagar aja udah. Iya nggak dibukain. Kadang-kadang cuma pembantu yang keluar. Itu dulu. Nah, sebelum itu kondisinya yang pas sebelum masuk rehab kan, atau setelah? Iya. Sebelum kan? Iya, karena udah terkenal. Iya, udah terkenal. Cuman itu ya salah satu yang membuat saya punya pengalaman sama Tuhan. Jadi waktu di rehab itu pernah sekali waktu Tuhan berbicara sama saya. Di saat semua orang meninggalkan engkau, justru aku datang menyambut engkau. Nah disitulah itu kejadian 2001. Sekarang berarti udah 23 tahun saya nggak pernah lupa. Karena pas kejadian itu saya ingat memang nggak ada lagi yang mau ketemu saya tuh nggak ada. Yang mau ketemu saya cuma orang tua saya sama adik mama saya doang. Sama ya saudara keluarga kecil lah ya. Keluarga papa mama saya. Kalau ini saudara kandung gimana pada masa itu? Reaksinya mereka? Karena saya anak paling gede mungkin mereka masih takut dengan saya. Okay. Itu juga kadang-kadang saya kakak macam apa ya. Jadi ya biasalah pagi-pagi udah nggak tahan gitu. Tas sekolah adik saya baru dibeliin sama orang tua, bukunya saya keluarin, tasnya saya jual. Kayak gitulah. Itu membuat itu sesuatu yang nggak terlupakan. Seharusnya sih sebagai kakak melindungi adik, tapi saya malah mengecewakan seperti itu gitu loh. Tas baru dibeliin. Nah itu membekas itu, makanya saya nggak lupa.